Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Sumiana selaku dosen pembimbing dan dosen penguji yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Dimas Nugroho Saputro, mahasiswa MM FEB UGM Kampus Yogyakarta, Eksekutif Angkatan 32. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian judul Analisis Ketahanan Polis Asuransi Jiwa Unit Link menggunakan model parametrik dan semi-parametrik studi pada PT XYZ. Presentasi ini akan terbagi dalam 5 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan kelima kesimpulan. Asuransi jiwa merupakan kontrak perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang melindungi tertanggung dan pemegang polis dari risiko kerugian finansial. Kerugian finansial dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pengelola yang selanjutnya dikenal sebagai penanggung. Perusahaan asuransi wajib melakukan pembayaran manfaat yang disepakati dalam polis, dan pemegang polis wajib melakukan pembayaran premi yang disepakati selama kontrak berlangsung. Penetapan premi dan manajemen risiko untuk sebagian besar produk asuransi jiwa tergantung pada perilaku pemegang polis setelah dimulainya kontrak asuransi. Perilaku tersebut diantaranya adalah pemilihan masa asuransi, menghentikan pembayaran premi di tengah kontrak, dan menarik atau mentransfer dana. Oleh karena itu, penting bahwa model aktuaria yang sesuai secara akurat dapat menggambarkan perilaku masa depan pemegang polis. Pemegang polis yang memiliki perilaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi menjadi faktor risiko signifikan yang harus dipertimbangkan manajemen risiko ketika menjual dan mengelola produk. Pemegang polis dapat menyerahkan polis mereka kapan saja untuk mendapatkan nilai tunai, memilih untuk berhenti membayar premi, atau membiarkan polis menjadi status tidak aktif atau lapse. Polis lapse memiliki dampak signifikan pada profitabilitas atau bahkan pada solvabilitas perusahaan asuransi jiwa. Kerangka Solvency II menunjukkan bahwa risiko lapse adalah salah satu pendorong utama persyaratan modal berbasis risiko untuk perusahaan asuransi jiwa. Komponen terbesar dari persyaratan modal untuk asuransi jiwa adalah risiko pasar diikuti oleh risiko underwriting. Risiko lapse menyumbang setengah dari persyaratan modal dalam modul underwriting. Oleh karena itu, regulator harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang dinamika polis lapse untuk menentukan standar modal yang wajar. Pemodelan tingkat risiko lapse sangat penting di mana regulator perlu memahaminya untuk memenuhi persyaratan modal yang memadai sehingga dapat menjamin stabilitas keseluruhan sistem. Salah satu cara untuk memperkirakan probabilitas lapse polis adalah melalui analisis ketahanan. Mulai dari tahun 90-an, tujuan perantara keuangan mulai berubah ke arah memilih pelanggan yang paling menguntungkan. Penting untuk mengetahui tidak hanya apakah polis akan lapse atau tidak, tetapi juga kapan lapse akan terjadi. Tingkat risiko lapse merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas produk dan layanan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan dengan tingkat lapse di atas rata-rata akan menawarkan produk dengan premi yang lebih mahal atau layanan yang diberikan kepada pelanggan lebih sedikit daripada pesaing. Masyarakat dapat menggunakan indikator tersebut sebagai sumber informasi tambahan ketika membuat keputusan pembelian untuk kontrak asuransi jiwa. PT IXZ mulai fokus memasarkan dan menjual polis asuransi jiwa unit link masa asuransi seumur hidup pada tahun 2014. Berjalan bersama naiknya jumlah penjualan polis asuransi jiwa unit link, jumlah polis lapse pun ikut bertambah. Polis menjadi lapse ketika kontrak asuransi diakhiri sepenuhnya atau pemegang polis memilih untuk berhenti membayar premi dan membiarkan polis menjadi status tidak aktif. Salah satu cara untuk memperkirakan probabilitas lapse polis adalah melalui analisis ketahanan atau survival analysis. Merin 2005 melakukan penelitian menggunakan metode analisis ketahanan untuk melakukan analisa durasi asuransi pemegang polis. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa model regresi proporsional hazard memberikan pendeteksian yang lebih baik terhadap pemegang polis dengan risiko lapse tinggi dalam waktu singkat daripada model Tobit. Informasi dari hasil penelitian Milahut 2018, model ketahanan regresi memberikan prediksi yang akurat dan berguna untuk merancang produk asuransi masa depan. Hal tersebut tidak ditemukan pada model regresi sederhana karena banyak parameter yang heterogenitas. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat perbedaan waktu ketahanan polis asuransi jiwa unit link dengan profil pemegang polis dan karakteristik polis yang berbeda? Bagaimana model analisis ketahanan regresi Weibull dan bagaimana model analisis ketahanan regresi Cox proportional hazard polis asuransi jiwa unit link terhadap profil pemegang polis dan karakteristik polis. Tujuan penelitian adalah menguji perbedaan waktu ketahanan polis asuransi jiwa unit link dengan profil pemegang polis dan karakteristik polis yang berbeda, membentuk model analisis ketahanan regresi Weibull dan model analisis ketahanan regresi Cox proportional hazard polis asuransi jiwa unit link terhadap profil pemegang polis dan karakteristik polis.
Manfaat penelitian. Bagi PT EXZ, penelitian ini akan diharapkan membantu manajemen perusahaan dalam melakukan evaluasi tingkat Police Labs Unit Link. Selain itu, model ketahanan diharapkan dapat digunakan manajemen perusahaan saat mengambil keputusan dalam hal pemasaran dan penjualan produk unit link. Bagi perusahaan asuransi, penelitian ini dapat menjadi referensi topik yang berkaitan. Model ketahanan Labs Police dapat digunakan sebagai deteksi awal dari profil pemegang polis dan karakteristik produk yang dimiliki. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi pandangan lain mengenai pemodelan ketahanan polis labs yang fokus pada profil pemegang polis dan karakteristik produk. Lingkungan penelitian. Objek penelitian adalah polis asuransi jiwa unit link dengan masa asuransi seumur hidup. Pemegang polis membayar premi dan tertanggung adalah orang yang sama. Menurut Cox dan Ox 84, analisis ketahanan survival merupakan analisis mengenai data yang diperoleh dari catatan waktu yang dicapai sewaktu objek sampai terjadinya kejadian tertentu, dan disebut sebagai waktu ketahanan. Data tersensor membuat analisis ketahanan berbeda dengan analisis statistik lainnya. Penelitian ini menggunakan data tersensor tipe 1, yaitu data polis asuransi jiwa unit link yang tidak mengalami kejadian labs hingga pengamatan berakhir. Analisis ketahanan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara waktu ketahanan dengan variabel yang diduga mempengaruhi. Tujuan tersebut dapat dilakukan dengan analisis regresi ketahanan. Analisis ketahanan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ketahanan dan fungsi bahaya. Kurva ketahanan Kaplan-Meier menggambarkan hubungan antara estimasi fungsi ketahanan pada waktu T dengan waktu ketahanan. Pengujian log-rank untuk mengetahui apakah ada perbedaan antar kurva yang terbentuk. Multikolinearitas adalah hubungan linier yang tinggi antar variabel independen di dalam suatu model regresi. Dapat dideteksi dengan melihat nilai varian inflation factor. Dalam literatur analisis ketahanan, terdapat berbagai distribusi yang bisa digunakan untuk menyesuaikan data waktu ketahanan. Menyesuaikan model parametrik dengan waktu ketahanan menawarkan beberapa keuntungan. Pemodelan regresi Weibull adalah model ketahanan dengan waktu ketahanan yang mengikuti distribusi Weibull. Model tersebut merupakan generalisasi dari model regresi eksponensial. Cox dan Ox 84 mengusulkan untuk menggunakan fungsi bahaya yang tidak memerlukan asumsi distribusi data, waktu ketahanan, dan mudah diaplikasikan, yaitu model regresi Cox Proportional Hazard. Pengujian signifikansi parameter model regresi ketahanan dilakukan secara serentak dan secara parsial. Kemudian, hazard ratio digunakan untuk mengetahui risiko bahaya individu dengan variabel prediktor pada kategori kejadian dan tidak kejadian. Operasi perusahaan asuransi dapat terganggu karena kondisi policy lapse dengan sejumlah cara yang berbeda. Yang pertama yaitu perusahaan asuransi biasanya menanggung proporsi terbesar dari pengeluaran polis melalui akuisisi bisnis baru. Yang kedua, perusahaan asuransi harus melikuidasi investasi dengan hasil tinggi. Ketiga, penetapan premi lapse lebih besar dari yang diharapkan. Penelitian sebelumnya, Cerciara et al. 2008 perilaku yang mempengaruhi polis labs dikelompokkan menjadi dua perilaku, yaitu perilaku labs rasional dan irasional. Perilaku labs rasional adalah adanya evolusi di pasar keuangan, sedangkan perilaku labs irasional adalah profil pemegang polis dan karakteristik produk. Millahut 2018 menyatakan analisis ketahanan dengan menggunakan regresi survival dan counting risk pada data profil pemegang polis dan karakteristik produk. Semua variabel signifikan terhadap model. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, paling tidak ada satu perbedaan kurva waktu ketahanan pada tiap kategori variabel prediktor polis asuransi jiwa unit link. Yang kedua, paling tidak ada satu variabel prediktor polis asuransi jiwa unit link yang signifikan terhadap model ketahanan polis regresi Weibull dan model ketahanan polis regresi Cox Proportional Hazard. Penelitian menggunakan metode analisis ketahanan dengan pendekatan semi-parametrik dan parametrik. Analisis ketahanan parametrik dilakukan dengan metode regresi Weibull. Analisis ketahanan semi-parametrik dilakukan dengan metode regresi Cox Proportional Hazard. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada 17.818 polis unit link. Pengamatan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan memperhatikan status polis. Kejadian dalam penelitian ini adalah polis yang lapse karena pemegang polis tidak melakukan pembayaran premi. Polis yang tidak mengalami kejadian lapse dicatat dengan angka 1, dan polis yang mengalami kejadian lapse dicatat dengan angka 2. Waktu pengamatan dihitung dari awal polis asuransi dimulai hingga pengamatan dilakukan berakhir, atau hingga polis mengalami kejadian lapse. Selanjutnya, waktu pengamatan disebut sebagai waktu ketahanan. Karakteristik pemegang polis dicatat bersama dengan waktu pengamatan. Instrumen penelitian menggunakan dua variabel, yaitu dua variabel respon dan 10 variabel prediktor. Berikut diagram alur metode analisis data.
Hasil statistika deskriptif, terdapat 8.138 polis tidak labs dan 9.680 polis labs. Polis labs paling besar pada pemegang polis berjenis kelamin laki-laki, berusia 35 hingga 54 tahun, berstatus kawin, tinggal di Indonesia bagian barat, tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan, premi dibayar secara bulanan non-auto debit dengan instrumen investasi ekuitas dan memiliki asuransi tambahan. Berikut hasil kurva Kaplan-Meier pada variabel prediktor skala nominal. Hasil dari uji Lockrand, tidak terdapat perbedaan kurva waktu ketahanan pada tiap kategori variabel jenis kelamin pemegang polis. Hasil dari deteksi multikolinearitas tidak terdapat multikolinearitas pada 9 variabel profil pemegang polis dan karakteristik produk. Data waktu ketahanan, polis asuransi Jiwa Unit-Linked mengikuti distribusi Weibull. Minimal terdapat satu variabel prediktor yang signifikan terhadap model regresi Weibull setelah diuji secara serentak, di mana variabel jenis kelamin perempuan, usia 35 hingga 54 tahun, dan status kawin tidak signifikan terhadap model regresi Weibull. Minimal terdapat satu variabel prediktor yang signifikan terhadap model regresi Cox proportional hazard setelah diuji secara serentak, di mana variabel jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, dan instrumen investasi pendapatan tetap tidak signifikan terhadap model regresi Cox proportional hazard. Model fungsi bahaya regresi Weibull dan regresi Cox proportional hazard didapat nilai hazard ratio yang besar ada pada keempat variabel, di antaranya yaitu pembayaran premi secara semesteran, pembayaran premi secara tahunan, cara bayar premi melalui auto debit, dan instrumen investasi campuran. Pengujian hipotesis pertama terbukti bahwa terdapat paling tidak satu perbedaan kurva waktu ketahanan pada tiap kategori variabel prediktor polis asuransi jiwa unit-linked. Pengujian hipotesis kedua terbukti bahwa paling tidak ada satu parameter variabel prediktor yang signifikan terhadap model ketahanan polis regresi Weibull. Terbukti terdapat paling tidak ada satu parameter variabel prediktor polis asuransi jiwa unit-linked yang signifikan terhadap model ketahanan polis regresi Cox proportional hazard berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga. Temuan penelitian ini adalah labs polis dapat dikendalikan melalui interaksi kepada pemegang polis dan pengembangan teknologi. Interaksi antara pemegang polis dengan PT XYZ dapat berjalan dengan baik apabila penjualan polis asuransi jiwa unit-linked sudah berdasarkan kebutuhan. Penggantian polis asuransi jiwa unit-linked atas saran dari agen penutup berkurang. Keterbatasan dalam mekanisme pemberitahuan jatuh tempo pembayaran premi berhasil dihilangkan. Kebutuhan dan keadaan keuangan pemegang polis yang sudah berubah sudah teridentifikasi dengan baik, dan efisiensi dalam menangani polis orfan. Pengembangan teknologi seperti menggunakan alat analitik dan aplikasi lainnya untuk menghasilkan wawasan yang berguna menjaga labs tetap terkendali. Simpulan penelitian ini adalah terdapat paling tidak satu perbedaan kurva waktu ketahanan pada tiap kategori variabel prediktor polis asuransi jiwa unit-linked. Hasil pemodelan ketahanan regresi Weibull diperoleh simpulan bahwa variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan polis asuransi jiwa unit-linked adalah jenis kelamin perempuan, usia pemegang polis 35 hingga 54 tahun, dan pemegang polis berstatus kawin. Hasil pemodelan ketahanan regresi Cox proportional hazard diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan polis asuransi jiwa unit-linked adalah jenis kelamin perempuan, pemegang polis berstatus kawin, dan instrumen investasi pendapatan tetap. Implikasi dari penelitian ini adalah, bagi PT XYZ, perusahaan disarankan membuat strategi wajib auto debit untuk tempo pembayaran premi, khususnya berkala semesteran dan tahunan. Pemberitahuan gagal auto debit juga diberikan pada agen penutup selain diberikan kepada pemegang polis. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bentuk customer engagement. Instrumen investasi campuran disarankan hanya dapat dipilih oleh pemegang polis dengan syarat minimum premi. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan menggunakan model regresi Cox proportional hazard dengan compounding risk. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat memasukkan faktor dari luar perusahaan seperti tingkat suku bunga, nilai aktiva bersih, dan penambahan profil pemegang polis seperti profil pekerjaan, profil kesehatan, dan pendapatan pemegang polis. Penerapan model ketahanan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan riwayat pemulihan reinstatement dalam waktu ketahanan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemegang polis asuransi jiwa unit-linked adalah sebagai tertanggung dan sebagai pembayar premi. Informasi apakah polis pernah melakukan pemulihan atau reinstatement dan lapse kembali tidak peneliti temukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.